Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 7 khususnya untuk materi klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama. Bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembelajaran yang sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama, di mana pada bagian pertama kita sudah membahas tentang kingdom Animalia, khususnya bagian Avertebrata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kingdom Animalia khususnya untuk vertebrata. Kita juga akan bahas tentang kingdom untuk plantae, kemudian Monera, Protista, dan Fungi. Tetapi kalau nanti tidak cukup, berarti Monera, Protista, dan Fungi akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi paling tidak, insya Allah akan kita bahas Animalia bagian vertebrata dan kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang vertebrata. Vertebrata mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang-tulang yang menyusun tulang belakang disebut sebagai vertebra. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan atau Pisces, katak, bisa juga ada contoh reptil, itu ada reptil, ada burung, kemudian ada amfibi, juga ada hewan menyusui. Ciri-ciri vertebrata, ada beberapa ciri kelompok vertebrata, yaitu satu, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Kemudian beberapa spesies mempunyai ekor. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Sistem peredaran darahnya tertutup. Alat ekskresi berupa ginjal. Kemudian alat pernafasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. Sistem endokrin bersifat menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. Sedangkan untuk sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Vertebrata dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas Pisces atau ikan, kemudian amfibia atau hewan yang hidup di dua alam ya. Kemudian ada kelas Reptilia, ada kelas Aves atau burung, kemudian ada kelas Mamalia atau hewan menyusui. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu Pisces atau ikan. Pisces itu merupakan sumber protein hewani, vitamin A, dan asal lemak tak jenuh. Pisces juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan atau bahan amplas dari kulit ikan cucut. Pabrik-pabrik pengawetan ikan, itu juga memanfaatkan dari ikan tadi atau dari Pisces. Kemudian juga bisa memanfaatkan tulang ikan untuk bahan perekat. Dan ini juga bisa untuk usaha rekreasi apabila kita memiliki ikan yang berwarna-warni, yang bermacam-macam. Kemudian kita lihat dunia yang selanjutnya adalah kelas Aves atau burung. Aves atau burung itu bernafas dengan paru-paru. Kemudian dia memiliki kantung udara. Indera penglihatan sangat tajam. Fertilisasi terjadi secara internal. Kemudian Aves juga bertelur sehingga tergolong hewan ovipar. Burung mengerami telurnya dan merawat anaknya. Kemudian peredaran darahnya ganda, jantung beruang 4. Kemudian ada sekat dan sudah sempurna. Di sini beberapa contoh macam burung bisa kita lihat di gambar berikut ya. Manfaat dari burung ya. Yang pertama sebagai sumber protein hewani,
kemudian telur ayam dan itik untuk ramuan obat-obatan atau untuk membuat kue. Dia juga predator alami sebagai bahan perindustrian. Ada untuk shuttlecock, untuk koknya itu, kemudian untuk selimut, bantal, kasur. Kemudian selanjutnya adalah kelas amfibi. Itu contohnya di sini ada katak. Katak memiliki kehidupan yang berbeda antara fase larva dan fase dewasa. Fase larva hidup di air, bernafas dengan insang. Sedangkan fase dewasa hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Jantung terdiri atas 3 ruangan, 2 buah atrium dan 1 ventrikel. Poikiloterm atau berdarah dingin. Kulit licin dan mengandung minyak kelenjar dan tidak bersisik. Di sini contohnya ada katak hijau, ada kodok, ada bancet, dan lain-lain. Itu termasuk kelas amfibi. Ya. Peranan amfibi dalam kehidupan itu di bidang kedokteran dimanfaatkan untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Kemudian juga digunakan untuk keperluan praktikum zoologi bagi para siswa dan mahasiswa, juga sebagai predator alami serangga. Selanjutnya adalah kelas reptil atau hewan melata. Reptil bernafas dengan paru-paru. Kulitnya kering, bersisik, dari zat tanduk, tidak berlendir dan sedikit mengandung kelenjar. Ruas tulang ekor tidak mengalami penulangan hingga dapat diputuskan untuk menipu musuh atau autotomi dan dapat tumbuh kembali atau regenerasi. Di sini ada contohnya ya, di situ ada penyu, itu kura-kura raksasa. Itu masuknya ke Selonia, kemudian krokodil atau krokodilia, itu contohnya buaya. Kemudian sekua mata, itu contohnya reptilia bersisik. Jadi di sini contohnya ada kadal, komodo, dan cicak. Kemudian kita lanjutkan untuk kelas mamalia atau hewan menyusui. Karakteristiknya memiliki kelenjar susu atau glandula mammae. Alat proteksi tubuh berupa kulit dan hampir di semua permukaan tubuh terdapat rambut berdarah panas. Ini contohnya, di situ ada hewan menyusui, ada gajah, ada sapi, dan lain-lain. Peranan mamalia yang pertama adalah sebagai sumber protein hewani, kemudian sebagai bahan pakaian dari kulit yang disamak, kemudian sebagai sumber bahan bakar untuk transportasi, sebagai bahan kerajinan tangan, dan sebagai bahan penelitian. Secara umum, bahwa vertebrata memiliki peranan bagi manusia, antara lain bahwa vertebrata dimanfaatkan manusia dalam berbagai hal. Misalnya, sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging, telur, ayam, dan susu sapi. Kemudian yang kedua sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan bol. Sebagai objek penelitian, misalnya hewan mamalia. Kemudian mamalia juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan, misalnya anjing, kucing, kelinci, atau burung. Namun beberapa jenis vertebrata ada yang merugikan manusia, misalnya tikus. Tikus dapat menjadi hama tanaman pertanian. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu masuk pada dunia tumbuhan atau masuk pada kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, eukariotik, yaitu organisme yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Yang kedua, multiseluler, yaitu organisme yang mempunyai banyak sel. Kemudian yang ketiga, dapat berfotosintesis. Yang keempat, memiliki klorofil A yang menghasilkan warna hijau biru dan klorofil B yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Kemudian yang kelima adalah bahwa dia bisa menyimpan karbohidrat. Dunia tumbuhan
itu nanti akan kita bahas tentang ciri-ciri masing-masingnya. Kemudian kita juga lihat, kita akan bahas tentang pengelompokan tumbuhannya, bahwa dunia tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua, sebagai itu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Untuk tumbuhan berpembuluh itu akan kita bahas tentang tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji kita akan bahas tentang tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup atau gimnospermae dan angiospermae. Kita bahas untuk bagian yang pertama, yaitu untuk tumbuhan tidak berpembuluh. Kita ambil yang pertama adalah lumut atau bryophyta. Ciri-ciri dari bryophyta atau lumut itu berklorofil tapi belum memiliki pembuluh angkut seperti floem ataupun xilem. Kemudian tumbuh di tempat yang lembab, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Bersifat autotrof, kemudian bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar, batang, dan daun. Tubuh lumut dibedakan menjadi dua, yaitu sporofit, tubuh penghasil spora, dan gametofit, tubuh penghasil gamet atau sel kelamin berupa sperma dan ovum. Oleh karena itulah lumut disebut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Di sini kita lihat lumut daun dan bagian-bagiannya. Ada bagian sporofit yang menghasilkan spora, ya. Kemudian ada bagian yang gametofit yang menghasilkan gamet. Di sini ada stolon atau rhizoid juga. Kemudian pada sporofitnya juga ada sporangium dan seta. Reproduksi lumut itu berlangsung secara aseksual dengan spora atau kita katakan sebagai sporofit, dan secara seksual dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina atau gametofit. Terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Ini yang kita kenal dengan sebutan metagenesis. Kita lihat di sini di bagannya, ya, bahwa gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Di sini kita gametofit. Kemudian klasifikasi lumut ada 3 divisi, ya, ada lumut hati, tanduk, dan lumut daun. Kita lihat metagenesis pada lumut. Itu ada spora mengalami mitosis berubah menjadi protonema, kemudian memasuki fase gametofit, kemudian akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum, antheridium menghasilkan spermatozoid. Kemudian akan membentuk ovum dan spermatozoid ketemu membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporangium, kemudian melalui meiosis akan dihasilkan spora. Begitu seterusnya. Ini adalah proses metagenesis lumut. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi lumut terdiri dari 3 divisi. Tadi ada lumut daun, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Kemudian manfaat lumut itu di sini markantia, bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver. Ada sphagnum, lumut gambut, sebagai bahan pembalut dan sumber bahan bakar. Di sini ada lumut daun, gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ada lumut hati, bisa diperhatikan. Kemudian ada lumut tanduk. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh yang pertama adalah kita masuk ke Talophyta. Tumbuhan berpembuluh itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai jaringan pembuluh berupa xilem dan floem. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati.
Penyerapan air dilakukan oleh akar, tidak mempunyai rizoid, menghasilkan sperma berflagel atau tidak berflagel. Sedangkan siklus hidupnya itu generasi sporofit itu dominan, generasi gametofit itu terenduksi. Kita masuk pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta itu memiliki karakteristik yang pertama bahwa berkembang biak dengan spora. Spora dihasilkan di dalam sporangium. Sporangium dapat tersusun dari Strobilus, Sorus, dan Synangium. Kemudian sperma berflagel, perlu air untuk fertilisasi, sedangkan siklus hidupnya adalah generasi sporofit itu dominan dan hidup bebas, sedangkan generasi gametofit terenduksi dan hidup bebas. Di sini bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias, media anggrek, bahan kerajinan tangan. Ciri-ciri Pteridophyta sering disebut juga Cormophyta berspora, tapi juga sering disebut sebagai Tracheophyta. Telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, juga memiliki klorofil. Ukuran dan bentuk tubuh antara 2 cm hingga 5 meter. Ada dua jenis generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Kemudian sporofit adalah tumbuhan yang dominan. Di sini juga terjadi metagenesis. Reproduksinya aseksual dengan menggunakan spora, sedangkan seksual melalui proses fertilisasi. Kemudian metagenesis itu sporofitnya, tumbuhan paku itu dominan, gametofitnya adalah protalium. Kita lihat paku sejati dan bagian-bagiannya ya. Di sini ada daun, ada bagian daunnya, ada bagian stolonnya, ada bagian akar. Sedangkan gametofitnya itu ada antheridium dan archegonium. Metagenesis tumbuhan paku ini bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk manfaat tumbuhan paku. Bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias, itu seperti paku tanduk rusa, asplenium, dan suplir. Sebagai bahan obat, ini aspidium, lycopodium. Sebagai sayuran, itu ada semanggi. Dan sebagai pupuk hijau, di sini contohnya adalah Azolla pinnata. Selanjutnya adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae ini contohnya adalah ada pinus, ada melinjo, sedangkan Angiospermae dibagi menjadi dua, ada dikotil dan monokotil. Kita masuk bahasan yang pertama, yaitu tentang Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba. Selanjutnya mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Alat kelamin terpisah. Serbuk sari terdapat dalam Strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam Strobilus betina. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runcung. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Gymnospermae memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Di sini contohnya Gymnospermae itu ada pakis haji. Dia pada gambar yang pertama ini ada runcung jantan, yang pada gambar yang kedua ada runcung betina. Kemudian ada pinus, itu pohon pinus, ini juga merupakan contohnya. Selanjutnya ada melinjo. Ini kita lihat itu ada runcungnya, ada strobilusnya, bunga. Ini merupakan salah satu contoh dari Gymnospermae atau hewan atau tumbuhan berbiji terbuka.
Selanjutnya kita masuk pada Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-ciri Angiospermae antara lain, yang pertama mempunyai akar tunggang dan serabut. Yang kedua, Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda karena terjadi dua pembuahan pada proses pembentukan biji. Pembuahan pertama menghasilkan zigot dan pembuahan kedua menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap yang terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Bentuk tulang daunnya bervariasi. Dia mempunyai batang berkambium dan ada juga batang tidak berkambium. Bunga pada Angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kita lihat di sini Angiospermae dibagi menjadi dua, ada dikotil dan ada monokotil. Dikotil itu adalah tumbuhan berbiji keping 2, sedangkan monokotil adalah tumbuhan berbiji keping 1. Perbandingan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil bisa dilihat. Di sini dikotil itu terdiri dari dua kotiledon. Pertulangan daunnya menyirip, menjari. Kemudian kambiumnya, dia memiliki kambium, berkas pengangkutnya melingkar. Kemudian bagian bunga itu kelipatannya 2, 4, atau 5. Akarnya adalah tunggang. Kemudian kita lihat untuk monokotil itu terdiri dari satu kotiledon. Kemudian pertulangan daun itu sejajar atau melengkung. Kambiumnya tidak ada. Kemudian berkas pengangkutnya tersebar. Kemudian bagian bunga itu kelipatan 3. Sedangkan akarnya adalah serabut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk bagian yang kedua, khususnya untuk avertebrata dan pelantai atau dunia tumbuhan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.